Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pujito SPD sebagai Wakil Kepala SMP 2 Jepula, yang kami hormati pula rekan-rekan Bapak Ibu guru yang sudah hadir dalam ruangan ini dengan berbahagia dan penuh semangat. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena nikmatnya kita diberikan kesempatan untuk belajar dalam acara diseminasi aksi nyata budaya positif pada siang hari ini oleh Ibu Guru calon guru penggerak, gitu ya. Salawat serta salam selalu kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmatan lil alamin. Amin. Rekan-rekan yang berbahagia, mengawali acara ini, marilah kita lafazkan bacaan tasmiyah bersama-sama agar acara ini bisa berjalan dengan lancar dan penuh manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipandu oleh Ibu Niha. Kepada rekan-rekan dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, rekan-rekan bisa duduk kembali. Selanjutnya, sambutan dari Wakil Kepala SMP 2 Jepula kepada Bapak Pujito, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Salisah Inayati SPD, Ibu Eko Raisma SPD sebagai calon guru penggerak
angkatan 11 dari SMP 2 Jekulo yang saya hormati, ibu-ibu dan bapak-bapak dari unsur guru di SMP 2 Jekulo yang saya hormati pula. Marilah mengawali kegiatan pada siang hari ini kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat, nikmat serta karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semuanya bisa melaksanakan kegiatan siang hari ini dengan judul diseminasi aksi nyata modul 14, yakni tentang budaya positif yang berkaitan dengan program guru penggerak angkatan 11, dan semuanya dalam keadaan sehat. Sholawat dan salam juga mari Bapak dan Ibu selalu kita sanjungkan ke Nabi besar Muhammad SAW, dengan harapan semoga kita mendapatkan sahabatnya di yaumul akhir nanti. Bapak dan Ibu, izinkan saya mewakili dari beberapa sekolah ada kepentingan saya untuk memberikan sambutan pada kegiatan hari ini berkaitan dengan diseminasi dari teman-teman kita calon guru penggerak. Bapak dan Ibu, yang pertama secara pribadi saya juga atas nama sekolah juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya juga kepada khususnya Ibu Salisa Inayati dan juga Ibu Eko Raismawati, yang beliau berdua ini telah lolos mengikuti program guru penggerak, dengan harapan nanti dalam pelatihan ini atau dalam pendidikan ini nanti selama sekitar 6 bulan ya, selama 6 bulan nanti bisa berhasil lulus dengan predikat yang setinggi-tingginya yang sangat memuaskan. Dan yang jelas beliau berdua ini dalam pendidikan atau pelatihannya ini jelas membutuhkan berbagai macam hal, mulai dari persiapan secara pribadi, baik persiapan fisik, mental, maupun juga persiapan tentang kecakapan, keterampilan, dan kecukupan segala hal. Karena pendidikan guru penggerak ini yang saya dengar dan yang saya tahu, ini pekerjaan sangat bagus, tetapi juga perlu persiapan yang matang. Dan yang jelas saya secara pribadi juga mengakui pasti Bu Lisa, Bu Rahis ini banyak mendapatkan sesuatu yang berharga selama pendidikan. Kalau melihat judul ini modul 14, berarti di benak kita Bu Lisa dan Bu Rahis ini sudah menyelesaikan modul-modul sebelumnya. Ada modul mungkin 1.1, 1.2, 1.3, bayangan kita begitu. Artinya Bu Lisa dan Bu Rahis sudah mendapatkan bekal yang cukup banyak, yang kita semuanya mungkin penasaran juga, belum tahu seperti apa sih pendidikan guru penggerak itu, dan seperti apa modul-modul yang dipelajari atau yang diajarkan di sana. Dan juga berkaitan dengan yang sering kita dengar, moto dari guru penggerak itu 3 kata. Guru penggerak itu harus tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Kita semuanya sudah sangat yakin
Bu Rais dan Bu Eko ini adalah guru yang sudah tergerak dulu. Lisa. Oh, maaf, Bu Lisa, Bu Salisa, dan Bu Rais ini sudah tergerak dan juga sudah bergerak. Jadi setelah tergerak hatinya juga sudah bergerak, dipraktikkan di berbagai unsur yang ada. Dan kali ini mengajak Bapak Ibu dalam kegiatan siang hari ini, diseminasi ini salah satu contoh wujud kegiatan menggerakkan. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, teman-teman guru, kami hanya bisa berharap memohon ke Bapak Ibu agar siang hari ini mari kita ikuti dengan sebaik-baiknya, karena Bu Lisa dan Bu Rais ini dalam rangka untuk tugas melakukan diseminasi, pengimbasan, mengajak ke Bapak Ibu dalam forum komunitas belajar atau komunitas praktisi di sekolah ini. Apa yang sudah diperoleh beliau berdua ini, harapannya nanti bisa kita dapatkan, bisa kita serap. Syukur Bapak Ibu bisa meniru atau bahkan mengimplementasikan di dalam proses keseharian di sekolah ini. Harapannya kira-kira begitu. Dengan demikian sekolah sangat beruntung punya teman yang lolos dalam kegiatan pendidikan ini. Dengan begitu sekolah nanti akan mendapatkan banyak hal yang sifatnya menambah, meningkatkan bagaimana kita sebagai seorang guru, bagaimana sekolah ini untuk selalu berupaya bergerak ke depan, meningkat kualitasnya. Ini salah satunya nanti ditopang dan didukung, dan harapannya Bu Lisa dan Bu Rais inilah yang nanti akan mengajak Bapak Ibu bersama-sama berkolaborasi dalam rangka meningkatkan kualitas sekolah ini. Kira-kira seperti itu, dan sebagai akhir dari sambutan saya hanya bisa mendoakan kepada Bu Salisa Inayati dan Bu Eko Haismawati, semoga dalam menempuh pendidikan guru penggerak di angkatan 11 ini bisa menyelesaikan tepat waktu, kemudian bisa menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik, dan syukur bisa mengimplementasikan dan tidak bosan-bosannya untuk selalu memberikan pengimbasan ke teman-teman guru di sekolah ini. Kiranya itu selamat kepada Bu Lisa dan Bu Rais. Semoga sukses selalu di depan SMP kita, dan selalu sehat, kuat, tidak ada aral yang melintang pada Ibu berdua. Demikian sambutan dari saya. Ada kekurangan kesalahan mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pujito yang telah memberikan sedikit gambaran mengenai guru penggerak. Semoga menjadikan inspirasi bagi kita semua tentang guru penggerak. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik rekan-rekan yang berbahagia dan masih semangat, acara selanjutnya adalah pokok acara ini, yaitu penyampaian materi budaya positif aksi nyata modul 1.4 yang akan disampaikan oleh rekan hebat kita, calon guru penggerak angkatan 11, yaitu Ibu Salisa Inayati SPD dan Ibu Eko Haismawati SPD. Dan sepenuhnya nanti
pada saat diseminasi budaya positif, waktu kami serahkan kepada Ibu Lisa dan Ibu Rais. Kemudian saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang tidak berkenan di hati para rekan-rekan semua. Mari kita tutup pembukaan diseminasi pada siang ini dengan melafalkan bacaan tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum saya akhiri, salam dari saya, salam tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi luar biasa. SMP 2 Merajakan asa, meraih prestasi. Yes. Yes. Monggo bisa sambil makan, minum, dipersilahkan Bapak Ibu. Di siang yang hangat ini, izinkanlah saya bersama Bu Rais mengganggu waktu istirahat Ibu Bapak semuanya untuk menyancang Bapak Ibu masih di sekolah ini. Semoga nanti tidak bosan mendengarkan kami berdua di kegiatan diseminasi ini. Oke, alhamdulillah kalau tidak bosan. Sering-sering ya. Sebelumnya akan saya perkenalkan dulu. Untuk fasilitator, pengajar praktik dan calon guru penggerak dari CDP saya, Salisa Inayati, pengajar praktiknya Bapak Muhammad Jazuli, dan fasilitator dari Kabupaten Banyumas, Bapak Kiki Tata Superti. Sebelum mengawali diseminasi pada siang hari ini, ada 3 pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Yang pertama, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Kira-kira setuju atau tidak? Setuju, Pak? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau buatan Bapak Ibu? Setuju. Oke, pertanyaan yang kedua. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Oke. Untuk pertanyaan pemantik yang ketiga, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau buatan Bapak Ibu? Setuju. Baik, nanti akan diulas apakah jawaban setuju tidak setuju tadi sudah tepat atau belum. Saya lanjutkan. Pada kegiatan siang hari ini akan ada 6 submateri, yaitu disiplin positif dan nilai kebajikan, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi, yang ketiga keyakinan kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, yang kelima 5 posisi kontrol, dan yang terakhir segitiga restitusi. Untuk materi nomor 1, 2, dan 3 nanti bersama saya. Untuk materi keempat, 5, dan 6 nanti akan disampaikan oleh Ibu Rais. Untuk yang pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan. Sebelumnya Bapak Ibu saya mau bertanya, menurut Bapak Ibu, arti kata disiplin itu seperti apa? Taat. Baik, yang lain? Tertib, tepat. Baik. Oke, nanti dalam disiplin positif dan nilai kebajikan akan saya sajikan 4 sub teori, yaitu teori kontrol,
Miskonsepsi teori kontrol, disiplin positif, dan nilai kebajikan. Teori kontrol, apa itu? Kok teori ini? Apa yang harus dikontrol? Siapa yang mengkontrol? Siapa yang harus dikontrol? Oke. Yuk gitu. Yuk kita bermain. Jawabannya yuk. Bisa berhadapan-hadapan. Mari berpasang-pasangan. Yang belum ada pasangannya, silakan mencari pasangannya dulu. Yang di sebelah kanan, sini ya, di deret kanan berarti deret Bu Hermin dan deretnya Bu Lestari. Silakan bisa memegang sesuatu yang menurut Bapak Ibu berharga. Yang sekiranya bisa digenggam. Genggamlah tanganku, kunci motor yang paling berharga. Yang berharga itu keluarga saya nggak bisa tak genggam itu. Iya. Sudah siap? Yang di deret kiri berarti deretnya Bu Ida dan deretnya Bu Vita. Nanti berusaha untuk melepaskan benda yang ada di genggaman pasangannya. Silahkan bagaimana cara merayu, bisa medeni, bisa mengancam, bisa monggo nanti sesuai keinginan Bapak Ibu yang melepaskan. Berani dengan seniornya. Wani siap deh Bapak Ibu. Yang di sebelah kanan monggo mau melepaskan atau tidak. Yang di sebelah kiri bagaimana nanti cara melepaskannya. Siap deh Bapak Ibu. Dalam hitungan 3 nanti silakan Bapak Ibu bisa merayu pasangannya. Siap deh? Siap. 1, 2, 3. Apakah ada yang sudah berhasil berani sama seniornya? Terjadi kekerasan ini. Dalam hitungan 3 nanti bisa berhenti ya. 1, 2, 3. Ada yang berhasil Bapak Ibu? Oke, belum ada yang berhasil. Sekarang untuk pertanyaan berikutnya. Dari sisi kanan, berarti bagi yang memegang benda, perwakilan salah satu siapa, mau nanti bisa menceritakan kenapa kok tidak dicul-culke. Sinten Bu Hermin, monggo. Kenapa kok enggak dicul-culke? Kenapa tidak dilepas? Bahasa ini punya sendiri. Oke. Dan sesuatu Yang berharga. Oke. Terima kasih. Tepuk tangan buat Bu Hermin. karena ini sesuatu milik saya yang paling berharga. Ketika diminta orang, jadi gue itu. Oke, pendapat lain Bu Yani, monggo. Terima kasih Bu Lisa. Tadi memang tidak saya lepaskan karena banyak dari saya kan izin. Wah ya. Berat ini. Ini kan berat sekali izin pernikahan. Walah tambah. Penuh jiwa raga ini. Jadi tidak akan saya lepaskan. Baik. Sampai mau. Tepuk tangan untuk Bu Yani. Sampai mau memisahkan tidak akan tak lepaskan. Sekarang kembalikannya bagi ibu-ibu yang mencoba melepaskan. Bu dan Mukti, monggo bagaimana tadi siasat Anda untuk melepaskan? Terima kasih. Tadi saya sudah berusaha Sekuat tenaga. sekuat tenaga, tapi emang gagal. Gagal. Baik, oke. Terima kasih Bu Darmukti. Tepuk tangan Bu Mukti. Ini antara senior dan junior ini. Monggo remaja.
Kekerasan. Saya tidak bisa mengambil apa yang ditinggal tulis aku. Jadi makanan jadi tinggal. Oke, terima kasih Bu Maida, tepuk tangan. Oke. Belum ada yang berhasil melepaskan diri. Intinya apa Bapak Ibu? Ketika berhubungan dengan tadi teori kontrol, siapa yang mengontrol diri kita? Ketika kita menggenggam, kita tidak mau melepaskan. Berarti siapa yang mengontrol diri kita untuk tidak mau melepaskan? Diri kita sendiri. Apakah nantinya terpengaruh dengan orang lain? Itu bergantung dengan diri kita sendiri. Seperti tadi Bu Maida, saya tidak berani Ibu dengan senior saya takut Ibu. Siapa yang mengendalikan kontrol diri kita sendiri? Ya diri kita. Kalau kita tidak mau, ya wis ameh dirayu ya apa, ameh dibentak seperti apapun, mau diancam seperti apapun, semua keputusan ada pada diri kita sendiri. Begitu juga dengan murid-murid kita. Saya lanjutkan ini. Dalam stimulus respon, apa itu stimulus respon? Ketika tadi, misalnya tadi Bu Hermi menggenggam sesuatu, ada respon dari Bu Ida untuk melepaskan genggamannya. Ternyata Bu Hermi tidak mau melepaskan. Seolah-olah orang lain dapat kita kontrol. Bu Ida mau mengontrol Bu Hermi. Bu Hermi buka sedikit tabung, nanti tak tumbas ke es teh, nanti tak berikan es teh setiap hari. Tapi ketika Bu Hermi tidak mau, berarti Bu Ida belum berhasil. Sehingga kita dapat merubah seseorang menjadi apa yang kita inginkan kalau kita bisa mengontrol seseorang. Tetapi pada teori kontrol sangat bertolak belakang. Sesuatu yang sedang kita kontrol sebetulnya tidak dapat kita kendalikan. Karena yang dapat mengontrol adalah dirinya sendiri. Ketika tidak mau, ya wis, saya tidak mau. Bukan orang lain. Sesungguhnya setiap orang berperilaku memiliki tujuannya sendiri-sendiri. Seperti tadi, tujuannya karena ini benda yang paling berharga, cincin pernikahan. Tak cukup sampai mau memisahkan tadi. Kita harus memiliki suatu pola pikir yang tertata agar kita mampu berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita pun harus memahami jika seseorang berbeda pandangan dengan kita tidak harus memaksakan pandangan kita terhadap orang lain. Istilahnya kalau anak-anak sekarang itu POV, point of view, sudut pandang yang berbeda-beda. Tidak bisa kita memaksakan orang lain untuk setuju dengan apa yang kita pikirkan. Bu Hermi, ayo tabung nanti tak berikan es teh. Ketika sudut pandang Bu Hermi, saya ingin menjaga harta benda yang paling berharga, tidak bisa. Lanjut ke Bapak Ibu. Nah ini miskonsepsi makna kontrol. Selama ini kita melakukan miskonsepsi ini atau tidak? Yang pertama, guru dapat mengontrol murid. Contohnya guru mengontrol murid misalnya, kelambimu leboke, kowe ora nggawa buku, kono ngatur misalnya. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Seperti tadi, hukuman yang positif, tentang penguatan yang positif, apakah nantinya efektif dan bermanfaat. Berikutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kalau istilahnya itu komentar-komentar dari orang lain, apakah bisa menguatkan karakter kita. Omongan-omongan netizen. Berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita kan diantara dibanding dengan murid kita, berarti kita orang dewasa. Bisakah kita memaksa untuk murid itu melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan gurunya? Kira-kira Bapak Ibu ada yang masih melaksanakan seperti itu? Sering itu kalau saya. Apakah saya di sini dengan Bu Rais sudah bisa menerapkan budaya positif? Tentu saja masih belajar. Nah ini ada
kalimat dari Stephen R. Covey. Benar kok salah itu bacanya. Bila kita ingin membuat kemajuan secara perlahan-lahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu merubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Tidak bisa memaksakan sudut pandang saya harus sama dengan sudut pandang murid. Begitu pula sudut pandang murid kita paksa harus seperti yang sesuai yang saya inginkan. Kita mengubah pikiran-pikiran kita. Jangan beranggapan bocah nek makane telat itu bocah semua kali rawuh. Pasti ada alasan-alasan tertentu. Seperti itu Bapak Ibu. Saya lanjutkan tentang disiplin positif tadi. Terdiri dari dua kata, disiplin dan positif. Tadi disiplin menurut Bapak Ibu ada yang tentang taat, patuh, positif. Apa positif? Baik, digabung menjadi disiplin positif. Apakah sesuai dengan tadi pemikiran Bapak Ibu? Disiplin positif dan nilai kebajikan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, kepatuhan karena adanya keterpaksaan. Ada unsur terpaksa ketika kita melaksanakan disiplin. Benar apa salah nanti. Yang kedua, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang mempunyai disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan motivasi ekstrinsik. Apa saja itu nilai-nilai kebajikan universal nanti akan dijelaskan. Berikutnya, nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Berikutnya, nilai kebajikan. Nah, ini ada beberapa nilai kebajikan. Profil pelajar Pancasila termasuk salah satu contoh nilai kebajikan. Masih hafal nih Bapak Ibu lagu Profil Pelajar Pancasila? Yuk, mari bareng-bareng kita menyanyikan. Dipimpin Bu Lestari. Pelajar Pancasila, yuk 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, Berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih. Sebentar lagi P5 dulu. Lanjut, nilai kebajikan yang kedua menurut IDEO. Ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Untuk apa sih ini nilai kebajikan itu? Nanti. Berikutnya, keterampilan hidup atau life skill dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik untuk dari diri sendiri. Berikutnya, tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Mari kita kupas satu persatu. Motivasi perilaku manusia dibagi menjadi berapa sih motivasi itu? Yang pertama, motivasi seseorang untuk bertindak, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, motivasinya untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain. Yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Pertanyaannya Bapak Ibu, apa motivasi Bapak Ibu untuk menghadiri kegiatan di siang hari ini?
Apakah untuk menghindari hukuman aku tidak dihukum bisa orang lainnya, ataukah untuk mendapatkan imbalan dan aku untuk sertifikat kode, apakah untuk yang ketiga menghargai diri sendiri karena saya ingin belajar kok, siang-siang ngantuk-ngantuk ya bisa aku pengen sinau kok. Kira-kira motivasi Bapak Ibu itu apa ya? Monggo bisa dijawab dalam hati saja. Mumpung nggak ada Pak juga. Berikutnya tentang hukuman dan konsekuensi serta restitusi. Apa itu perbedaannya? Bahwa itu yang pertama hukuman. Ketika hukuman itu tidak terencana atau secara otodidak langsung, tidak ada rencana langsung kue begini misalnya. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi karena tidak ada perikatan dari murid. Otodidak itu tadi, murid juga merasa kaget, tidak tahu nanti apa yang diberikan kepada dari gurunya. Yang ketiga, bersifat satu arah, hanya berasal dari guru sendiri, murid tidak dilibatkan. Yang keempat, hukuman berupa fisik atau psikis. Contohnya hukuman fisik tadi misalnya berdiri di pojok kelas, sikile ngaduk siji, tangannya jadi kuping misalnya. Kalau hukuman psikis seperti apa kira-kira Bapak Ibu? Mental. Di hukum ya? Di aran-aranmu aja cak kesek misalnya. Yang kedua, konsekuensi terencana atau disepakati sesuai aturan. Yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Dan yang ketiga, guru selalu memonitor, guru selalu memata-matai. Jadi CCTV-nya anak-anak itu. Berikutnya, restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya secara sendiri. Yang kedua, melakukan proses kolaboratif kerjasama yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Kira-kira selama ini Bapak Ibu itu melakukan hukuman atau konsekuensi atau sudah restitusi? Dua-duanya, kadang hukuman, kadang konsekuensi, luwih akeh. Puas. Contoh ini kalau ngoten lho, sudah berhasil menghukum anak, apakah muridnya itu puas? Gurunya kadang-kadang dia enggak kok. Oh, gitu. Kadang-kadang merasa prihatin. Kadang-kadang mesake gitu. Enggak mesake. Kadang-kadang justru anak itu seperti itu kita kadang-kadang prihatin. Apakah kita itu ke anak ini kurang memperhatikan, kurang tanggap apa yang terjadi pada anak. Kadang-kadang kita prihatin terhadap diri sendiri juga gitu. Salahku kayak apa salahnya saya, apa salahnya sopo ini. Bapak Ibu, untuk budaya positif ini tidak hanya bisa dipraktikkan di sekolah, tapi bisa juga dipraktikkan di rumah. Parenting untuk anak-anak kita. Jangan seperti parentingnya siapa begini, Le Darwis. Nah itu Ibu Peri versus Le Darwis. Ada beberapa pernyataan Bapak Ibu, ada 5 pernyataan. Kira-kira ini termasuk hukuman, konsekuensi atau restitusi. Yang pertama, sopo sing tahu ini mencatat 100 kali di buku kalimatnya saya tidak akan terlambat lagi. Untuk posisi murid yang sering terlambat, nulis sampai 100 nih bukumu, terus mau setelahnya dulu untuk ditandatangani, baru itu tanda tangan ke orang tua. Kira-kira itu termasuk hukuman atau konsekuensi atau restitusi? Oke, nanti jawabannya. Yang kedua, murid diminta push up 15 kali karena tidak mengerjakan PR. Yang ketiga, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret.
Hukuman konsekuensi apa? Oke. Yang keempat, pelari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena tidak ikut upacara pembina. Terakhir, kehilangan waktu 10 menit di jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat masuk 10 menit. Oke, mari kita intip bersama. Sering-sering. Mencatat 100 kali. Sopo sing tahu. Hadiahnya estek. Yang kedua, murid push up 15 kali. Napa ibu? Sering membuku. Yang ketiga, ahli hukum menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hashtag perlu. Wah, kok sulit-sulit. Sebelum berkeluar. 4. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena tidak ikut upacara. Hukuman tepuk tangan. Yang terakhir, kehilangan waktu 10 menit karena masuknya terlambat 10 menit. Konsekuensi. Iya, bener tahu. Berarti ya nggak usah diseminasi ini. Tepuk tangan Bapak Wakil Kepala Sekolah. Ini nggak usah diseminasi. Paham kabeh. Tuh di kampung deh. Lanjut, hukuman dan penghargaan. Penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Apa ini? Penghargaan kok sama kayak hukuman nih? Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Ada dorongan eksternal dari faktor ketergantungan. Apa ini? Coba. Ternyata Bapak Ibu, hukuman dan penghargaan itu, terutama penghargaan ini, pengaruhnya jangka panjang dan jangka pendek. Penghargaan itu bisa bersifat menghukum, kok iso nanti. Penghargaan mengurangi ketepatan dan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan, bukan merusak. Penghargaan menurunkan kualitas dan mematikan kreativitas, serta penghargaan mengurangi motivasi internal. Kira-kira ada yang bisa menjelaskan dari salah satu pernyataan yang ada tentang penghargaan dan hukuman? Kenapa kok iso penghargaan malah menurunkan kreativitas? Kenapa kok penghargaan merusak hubungan? Contoh ini Bu, saya sama Bu Lestari misalnya, saya mendapatkan hadiah dari Pak Jupri karena misalnya ketika apel itu ngarep terus misalnya, nyatanya misalnya saya apel itu ngarep terus, saya diberi penghargaan, dikasih hadiah, dikasih reward. Sementara saya sama Bu Lestari itu CS kental, akrab banget besti. Nah, ketika Bu Lestari itu tahu, aku ya apel ngarep kok sih digini kok bisa tahu. Nah, terjadilah sesuatu yang meletakkan hubungan besti antara saya dan Bu Lestari. Ternyata penghargaan itu ya tidak semuanya bagus. Bisa terjadi sesuatu yang awalnya besti jadi orang besti. Contohnya seperti itu. Tidak usah. Berarti orang usah dikasih hadiah. Pak Pucito, berarti tidak usah dikasih hadiah. Nah itu Bu, yang saya bingung itu justru ini. Selama ini kan yang sering kita lihat di sekolah kita, itu seringkali anak-anak diberi Ribet banget. apalagi penghargaannya dalam bentuk hadiah berupa benda Nominal. atau bahkan Uang. Nah, sehingga
kalau melihat penjelasan Bu Lisa ini, berarti sekolah kita ini ada yang belum pas. Ada yang gitu miss ya. ya. Karena ternyata penghargaan itu identik dengan hukuman. Iya. Sehingga gimana untuk mengubah mindset seperti ini, terutama di sekolah kita, Bu? Nah, gimana cara mengubah mindsetnya? Oleh karena itu, saya bersama Bu Rais bersama teman-teman CKV lainnya itu menularkan budaya positif ini. Oh, ternyata penghargaan itu tidak selamanya dampaknya bagus untuk anak. Bu, berarti nggak usah dikasih penghargaan aja. Nek lomba-lomba nggak usah dikasih hadiah. Kira-kira nek ono lomba orang dikasih hadiah, kira-kira ada yang ikut apa enggak? Nah, kalau dari kemarin pas di lokal penjelasannya itu Pak, sesekali untuk memancing minat anak bolehlah dikasih penghargaan. Tapi ketika nantinya anak sudah terbiasa, penghargaan itu boleh sesekali dihilangkan. Walaupun penghargaan tidak berupa barang, hanya tepuk tangan untuk Bu Ida, anak itu sudah senang. Misalnya Bu Ida, absen pinter Bu Ida, oh dikasih bintang misalnya. Itu pun kadang bagi siswa, ya mau sih jangan bisa saya dikasih bintang, saya kancaku. Kadang juga timbul seperti itu. Nah, oleh karena itu butuh penjelasan dari Bapak Ibu juga. Kita menyamakan persepsi kita. Kita tidak bisa, saya sama Bu Rais, Bu Ana, Bu Yogi, Pak Yogi, tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Kita butuh kerjasama dengan Bapak Ibu guru semua untuk menerapkan budaya positif di sekolah ini. Seperti itu Pak Pujito, ada tambahan? Ya, ini sekadar usul aja. Iya. Kalau memberi penghargaan atau semacam hadiah, tadi kan itu tidak pas karena itu pengaruh dari eksternal ya. Iya. Sementara yang baik kan hendaklah yang muncul dari dalam Internal, iya. Misalnya kalau sekolah itu pengen memberi penghargaan, tetapi dikondisikan siswa melakukan itu tidak atas dasar hadiah atau penghargaan dulu. Artinya begini, misalnya sekolah membuat satu acara, membuat satu kegiatan, tetapi tidak didasari ada hadiahnya. Dengan harapan biar siswa itu benar-benar muncul keinginan dari dalam melakukan itu dulu. Jadi nanti di kemudian hari secara tiba-tiba, secara tidak diberitahu nggih. Ada penghargaannya. Diberi penghargaan. Itu harapannya yang penting tadi memunculkan motivasi yang internal dulu. Yeah. Kira-kira dengan cara seperti ini gimana Bu? Yeah. Tujuan dari nanti restitusi adalah meningkatkan motivasi dari internal diri murid sendiri. Seperti itu bisa lagi nanti menyamakan konsep kita dengan Bapak Ibu guru yang ada di sini. Tidak perlu harus diawali dengan penghargaan. Ketika misalnya contoh simpel nih, misalnya anak-anak itu pulangnya agak gasik, tidak diberitahu Bapak Ibu guru di grupnya. Ketika ujung-ujung jam 11 ada bel 4 kali, bocah luwih suweneng daripada yang tadi malam sudah diberitahu di grup besok anak-anak pulang jam 11. Rasanya ning ati kan beda nih. Surprise, dia sedikit itu sudah senang. Apalagi nanti kalau ada sesuatu yang sudah dari dalam dirinya sendiri dilakukan atas keinginan dirinya sendiri, terus akhirnya nanti di tengah-tengah mendapatkan penghargaan, itu kan malah di perasaan anak itu amazing, sesuatu yang wow gitu ya. Bisa Pak usul dari Pak Pujito, sangat luar biasa, tepuk tangan untuk Pak Pujito. Jadi yang lebih pas itu Pak Pujito yang jadi narasumber ini. Lanjut Pak ini. Nah sekarang untuk restitusi. Untuk lebih jelasnya nanti restitusi dipaparkan Bu Rais. Restitusi dianggap mampu menyelesaikan masalah murid karena restitusi itu mempunyai ciri-ciri sebagai berikut yang tentunya berbeda dengan hubungan dan konsekuensi. Ciri yang pertama yaitu belajar dari kesalahan.
Kalau di iklan sabun cuci itu tidak ada noda, ini iklan Rinso itu loh. Tidak ada noda, tidak belajar. Tidak ada kalau kita bisa belajar dari kesalahan itu namanya restitusi. Kedua, mencari kebutuhan dasar murid. Kebutuhan dasar itu apa saja? Nanti dijelaskan Bu Rais. Yang ketiga, mampu memperbaiki hubungan, bukan seperti tadi asal besti malah jadi renggang karena adanya penghargaan. Kalau nanti restitusi sesuatu yang tadi renggang bisa menjadi besti lagi, gitu ya Bu Sari. Lanjut, cara yang terbaik bagi kedua belah pihak, tidak ada yang merasa terpaksa, tidak ada yang memaksa. Berikutnya, restitusi adalah tawaran nyang-nyangan kalau di pasar itu. Yang keenam, fokus pada solusi dan karakter bukan tindakan, mencari solusi bersama-sama. Berikutnya, menuntut anak untuk melihat ke dalam dirinya sendiri, dan yang terakhir, menguatkan. Itu salah satu beberapa ciri dari restitusi. Kira-kira kita bisa menerapkan atau tidak, butuh kesabaran. Jangan sabarnya setipis tisu. Setipis tisu dibelah-belah. Oke, berikutnya materi berikutnya yaitu keyakinan kelas. Bapak Ibu di kelas sudah menerapkan pembuatan keyakinan kelas? Sudah. Yakin prosesnya itu sudah sesuai, monggo kita bahas. Keyakinan kelas adalah prinsip atau nilai yang dipegang oleh suatu kelompok atau komunitas dalam konteks pendidikan. Keyakinan kelas mencakup komitmen untuk saling menghormati, bekerja sama, bertanggung jawab, berusaha maksimal, dan mendukung pembelajaran secara aktif. Keyakinan kelas ini menciptakan lingkungan yang positif dan kondusif untuk pertumbuhan bersama. Nah, ini proses pembentukan keyakinan kelas. Apakah keyakinan kelas Bapak Ibu bersama anak-anak itu sudah berupa seperti ini yang sudah ditempel? Yang pertama, bersikap abstrak. Yang kedua, berupa pernyataan universal. Yang ketiga, dibuat dalam pernyataan positif. Yang keempat, sedikit saja agar mudah diingat, tidak usah panjang-panjang. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga kelas dilibatkan. Yang berikutnya, meninjau kembali dari waktu ada refleksinya. Oke, Bapak Ibu, boleh tidak saya meminta Bapak Ibu untuk bekerja secara kelompok untuk membuat keyakinan kelas? Oke, coba Bu Rais bisa berhadapan-hadapan. Bu Siti kesini, Bu Lima Bu Lima sama Bu Yani. Bu Lima di sebelahnya Bu Yani, berarti ini kalian Bu Yani sama Bu Ida. Berlima, berempat, 5, berarti ada 3 kelompok. Nanti akan itu nanti akan dibagikan berais kertas post-it. Nanti bisa ditempelkan di 3 titik, ada di lemari kaca, ada di bawah kipas, yang satu di dekat tumpukan kardus ini. Nanti berisi 3, ada peraturan, ada kalimat positif, dan nilai universal. Monggo nanti Bapak Ibu bisa menuliskan peraturan-peraturan yang akan dibuat Bapak Ibu di kelas. Kemudian bisa ditempelkan di kolom yang peraturan. Monggo bisa berdiskusi bersama. Yang nilai kebajikan saya tampilkan di
Warnanya beda sih, monggo. Nah ini nanti dari peraturan-peraturan, biasanya kan peraturan itu tidak boleh ngomong, jangan ngomong, misalnya tidak boleh ngomong, terus kemudian dari tidak boleh itu diganti menjadi kalimat yang positif. Contoh, tidak boleh terlambat, berarti kalimat positifnya berangkat tepat waktu. Terus nilai kebajikannya boleh memilih dari salah satu dari nilai kebajikan yang ada di layar. Kalau berangkat tepat waktu berarti tanggung jawab bisa, disiplin bisa, seperti itu. Bisa dipahami Bapak Ibu? Monggo langsung berkelompok. Kalau yang peraturan itu berupa kalimat yang jangan, tidak boleh atau apa. Nanti kalau yang kalimat positif diganti menjadi kalimat yang positif. Monggo Pak Lili menggabung sini. Monggo Pak Lili. Nggih. Nek misalnya ini tidak boleh, berarti kalimat positifnya apa? Misalnya buanglah. Niki kan berarti sudah kalimat positif. Nggih, digawe kalimat negatifnya dari ini apa? Jangan membuang sampah sembarangan, nggih. Berarti nanti nempel kene nggih urut. Nggih. Nomor 1 peraturannya misalnya tidak boleh membuang sampah sembarangan. Peraturannya kalimat positifnya nggih. Nilai kebajikannya ada di layar. Peraturan positif untuk kalimat positif dan nilai positif. Mungkin orang nanti saya kasih aja. Ini kan orang buat Membuat peraturan sendiri, nggih. Satu orang berarti nulis di 3 post-it. Ada yang kurang sampai itu positifnya. Nilai kebajikannya bisa milih dari yang ada di layar. Halo. Tiga nih, 1, 2, 3. Berarti ini peraturan, ini nilai positifnya, kalimat positif, ini nilai kebajikannya. Kalau mau tulis di lemari kaca, ya. Kalau mau berdiri di bawah kipas, kalau mau Siti di tumpukan kasur. Iya. Enggak, setiap orang, Setiap peserta, kan iya, satu kalimat peraturan kalimat positif nilai kebajikan. Jadi setiap orang punya 3 positif. Berarti nanti kelompok yang nulis ada 4 peraturan. Saya kan berbeda. Misalkan ini jangan membuang sampah sembarangan. monggo yang sudah bisa ditempel. nggih dikasih nama. Dikasih nama di bawahnya. Nilai kebajikan hanya satu, misalnya toleransi atau hormat menghormati. Mengerjakan tugas tempat waktu, mengumpulkan tugas. Apa nih? Menghargai ada tanggung jawab juga bisa. Tidak boleh makan di dalam kelas ikutnya. Tidak boleh makan di dalam kelas. Tanggung jawab bisa. Toleransi juga bisa. Menghormati juga bisa.
Ya, monggo yang sudah bisa ditempel di tempatnya. Nilai kebajikannya 1 aja ya apa-apa. Enggak apa-apa ditambahin, enggak apa-apa. Jadi masih banyak nilai kebajikan. Nanti tiap kelompok bisa membacakan perwakilannya. Dia sama dengan hukuman. Dihukum. Monggo yang sudah bisa ditempel. Masuk Pak Eko. Tanggung jawab. Monggo ditempel. Siapa cepat dia dapat senyuman dari saya. Senyum. Dalam sore. Dalam. Enggak apa-apa. Keyakinan kelas ini nanti bisa diterapkan di rumah. Keyakinan rumah misalnya. Parenting. Ini saya membaca itu 11-12 dengan parentingnya Bu Aisyah Dahlan itu loh. Mirip-mirip seperti itu. Di rumah ditempelkan. Nah, di bawah positnya. Di rumah. Mau menerapkan di rumah. Membuat keyakinan keyakinan dengan suami. Keyakinan suami istri berarti. Polisi dapur. Ibu negara. Yang sudah Lengkap diberi nama. tidak ada yang salah, semuanya itu benar. Yang betul dapat senyuman dari saya. Hukumannya juga senyuman. Ibu menghukum orang yang senyum. Fotonya satu kelompok. Foto adalah bukti. Mau tiap kelompok foto. Tolong Mas Doni fotokan hasil keyakinan. Bu ini tak fotokan. monggo perwakilan Bapak Ibu membacakan OJC. Senyum. Dari kelompoknya Pak Bujito nanti dibacakan bunyi. Dari keyakinan kelas Bu Siti nanti dibacakan bunyi. Keyakinan kelasnya Bu Vita Gantosan mau bunyi mah dulu. ya monggo kurang kraket nggih langsung
Kiang. Di sini saya mewakili dari kelompok Bu Yuni akan menyampaikan keyakinan kelas yang telah kami diskusikan bersama. Yang pertama ada peraturan berisi tentang siswa tidak boleh terlambat mengikuti pelajaran. Kemudian untuk kalimat positifnya, siswa datang tepat waktu dan nilai kebajikannya disiplin dan tanggung jawab. Kemudian yang kedua, siswa tidak boleh membuang sampah sembarangan. Untuk kalimat positifnya, buanglah sampah pada tempatnya dan nilai kebajikannya berisi tentang tanggung jawab. Yang ketiga, untuk peraturan terlambat mengumpulkan tugas, nilai kalimat positif mengumpulkan tugas tepat waktu dan nilai kebajikannya disiplin. Yang keempat, peraturan siswa berpakaian rapi pada saat masuk ke lingkungan sekolah. Untuk kalimat positifnya, berpakaian atau berseragam rapi untuk nilai kebajikannya. Dan yang kelima, untuk peraturan jangan diskusi sendiri ketika guru menjelaskan. Untuk kalimat positif, anak-anak ayo fokus pada dan bisa. Untuk nilai kebajikannya berisi tentang bernalar kritis dan keingintahuan. Itu dari kelompok kami. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Dari hasil kelompok 1 sudah oke Pak Budi. Oke, diseminasi berhasil. Pertanyaan untuk penutup ya Bapak Ibu. Mohon maaf kelompok 2 dan 3 karena waktunya sudah saya sudah diwakili junior itu harus mampu sama senior. Tidak boleh. Kita itu sama-sama gitu sih. Tidak boleh itu. Tidak boleh. Oke, pertanyaannya adalah Ibu yang ditempel di kelas Bapak Ibu yang tulisannya keyakinan kelas itu masih berupa peraturan atau sudah berupa kalimat positif atau sudah berupa nilai kebajikan campur-campur. Ada oh iya tata tertib. Sebentar ya, masih ada yang campur-campur, masih ada kalimat negatifnya, ada yang berupa kalimat positif. Sudah adakah yang tulisannya itu berupa nilai kebajikan? Hanya sifat disiplin gitu toh. Ada seharusnya itu nilai keyakinan kelas itu hanya simpel. Disiplin kan mencakup beberapa hal. Yang ditempel itu hanya disiplin tanggung jawab, tapi anak itu tahu disiplinnya itu piye, tanggung jawabnya itu seperti apa. Yang ditempel itu nilai kebajikan tujuannya apa Bapak Ibu supaya mudah diingat. Karena itu kan secara global masih umum, disiplin itu seperti ini, tanggung jawab seperti ini. Jadinya anak ketika ditanya keyakinan kelasmu apa, dia ingat disiplin, tanggung jawab, menghormati. Misalnya seperti 3 tok, simple tapi nanti luas cakupannya kompleks seperti itu. Pertanyaan berikutnya tentang tata tertib. Tata tertib yang pada hari Jumat dibacakan Pak Yudi, kira-kira menurut Bapak Ibu itu berupa tata tertib yang sudah mengarah prosesnya ke keyakinan sekolah atau masih berupa peraturan-peraturan? Adakah proses mulai
murid dilibatkan dalam pembuatan tata tertib tersebut? Oh, tidak. Berarti masih berupa tata tertib dan masih berupa peraturan. Ya. Bisa Koki berhasil, berarti ini baru setengah perjalanan sudah jurus semua ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Cocok ini calon guru penggerak angkatan 15. Salam guru penggerak, bergerak, menggerakkan. Siap di angkatan 12. Siap di sini selalu eksistensi. Semuanya di bawah 50, yang 50 ke atas fasilitator di rumah. Monggo nanti Bapak Ibu bisa menerapkan keyakinan kelas itu di rumah bersama anaknya, bersama suaminya, bersama istrinya bisa. Untuk sesi berikutnya akan disampaikan oleh Ibu Rais. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf yang sebenarnya dari saya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing sedaya. Oke. Dinten niki pada hari ini kelas 9H, adakah yang tidak berangkat? Nggih. Alhamdulillah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke. Kelas 9H, kita slogan kelas 9H nggih. Siap nggih. Kelas 9H, hehe. Haha. Oke, kita ulangi. Kelas 9H, hehe. Haha. Oke, sip, tepuk tangan untuk kelas 9H. Baik, selanjutnya untuk mengawali kegiatan pembelajaran di awal semester seperti biasa, Bu Lisa akan menyepakati dengan kalian membuat bersama-sama tentang keyakinan kelas. Ada yang pernah mendengar apa itu keyakinan kelas? Sudah apa belum? Belum. Oke, sekarang silakan kalian mendengar keyakinan kelas. Mendengar? Oke. Selama ini adanya apa ya kira-kira? Apa itu keyakinan kelas? Sesuatu yang harus diyakini, namanya saja keyakinan kelas, berarti harus diyakini. Siapa yang harus meyakini? Semua siswa, terutama kelas 9. Hehe. Oke. Sebelum kalian mengenal keyakinan kelas, biasanya itu dikenal dengan peraturan kelas atau tata tertib. Apa sih Bu bedanya? Apa bedanya peraturan sama tata tertib? Kira-kira apa bedanya dengan keyakinan kelas? Pertanyaan dari Bu Lisa, yang bisa silahkan menjawab. Kira-kira kalau tata tertib yang selama ini ditempel di kelas-kelas, itu biasanya kalian dilibatkan dalam pembentukannya apa tidak? Pernahkah kalian diundang di suatu forum untuk membuat tata tertib sekolah? Tidak. Nah, apa bedanya kalau nanti keyakinan kelas, kalian semua siswa, terutama di kelas 9H, memberikan usulan. Nah, dari usulan-usulan kalian nanti disepakati bersama, diyakini bersama, dijalani bersama. Kira-kira, nek usulan kalian sendiri yang mengusulkan, terus disepakati bersama, kira-kira nanti ada unsur terpaksa atau tidak? Tidak. Tapi ketika Bu Lisa langsung memberi tata tertib kelas 9H harus berangkat jam 6:30 hadir di kelas tanpa melibatkan kalian. Kira-kira kamu terpaksa apa tidak? Terpaksa. Bu Lisa memaksa kalian. Tapi ketika kalian meyakini usulan terus disepakati, kalian harus bertanggung jawab dengan kesepakatan kelas 9H. Paham nggih? Oke, untuk lebih singkatnya, bagaimana prosesnya membuat keyakinan kelas, nanti dibagi Bu Lisa. Dudukmu kan ada kanan kiri nggih. Mas Gilang berarti di sebelah kanan. Mas Gilang
dan belakangnya Mas Fadli dan belakangnya, pokoknya yang duduk di sebelah kanan untuk kelompok ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, nanti kalian menuliskan peraturan. Apa itu ciri-ciri peraturan? Berupa kalimat negatif. Ciri-ciri kalimat negatif apa? Menggunakan kata tidak atau jangan. Contohnya, tidak terlambat sekolah. Berarti itu peraturan, menggunakan kalimat negatif. Tidak terlambat sekolah. Yang duduk di sebelah kiri, sebelahnya berarti nanti mengganti kalimat negatif menjadi kalimat positif. Misalnya tadi Gilang, tidak terlambat sekolah, diganti menjadi kalimat positifnya menjadi berangkatlah tepat waktu. Paham nggih? Yang di sebelah kanan duduknya nanti berupa kalimat negatif atau peraturan, yang di sebelah kiri nanti mengubah menjadi kalimat positif. Paham semuanya? Untuk yang di deret ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nanti ketika temanmu itu membicarakan, mengusulkan, saya kalimat negatifnya ini, peraturannya ini, saya kalimat positifnya ini, nanti silakan kira-kira nilai kebajikannya apa saja. Sudah pernah mendengar nilai kebajikan? Contohnya apa Bu nilai kebajikan? Bisa disiplin, terus apa lagi kira-kira? Tanggung jawab, apalagi mandiri, menghargai, menghormati, toleransi, terus ada lagi profil pelajar Pancasila itu loh. Nah, itu bisa bernalar kritis, kreatif. Itu nanti kalian menganalisis dari kalimat negatif, dari kalimat positifnya temanmu, kira-kira nilai kebajikan apa yang pas. Untuk kelompok ini paham? Kelompok kanan kiri paham? Oke, Bu Lisa akan membagikan kertas post-it, nanti silahkan kalian tuliskan di kertas ini. Boleh memakai pulpen, boleh memakai spidol. Yang punya spidol silahkan. Bisa dimulai? Kira-kira nanti diberi waktu 10 menit cukup? Cukup ya, satu peraturan tok, terus dirubah satu kalimat positif. Tolong belakangnya nggih Mas, dibagikan nggih. Tolong berbagi sama belakangnya nggih. Ada spidol? Oke, mau pakai spidol boleh, pakai pulpen boleh. Sudah ya? Punya spidol? Oke, boleh dipakai. Sudah semua nggih? Sudah semua? Oke, sekarang Bu Lisa beri waktu 10 menit untuk mendiskusikan dengan sebelahnya kamu mau memberikan aturan apa, terus nanti diubah menjadi kalimat positif. Untuk kelompok nilai kebajikan nanti menunggu nggih, menunggu temannya dulu. Yuk, 10 menit. Bagi yang masih kebingungan bisa bertanya. Paham ya Mas Gilang? Contohnya Mas Gilang apa itu peraturannya? Boleh terlambat mengumpulkan tugas. Tidak boleh terlambat mengumpulkan tugas. Nah, nanti Revian berarti mengubah. Tidak boleh terlambat mengumpulkan tugas. Berarti kalimat positifnya apa Mas Revi? Kumpulkanlah tugas tepat waktu. Oke, sip, ditulis. Oke, Mas Fahrian, ada kendala? Ada. Oke. Jangan makan dan minum pada saat pembelajaran. Berarti kalimat positifnya boleh makannya di waktu istirahat. Oke, sip. Ada kendala? Aman nggih? Oke, baik. Untuk kelompok nilai kebajikan. Mas Revi, tadi kalimat positifnya. Yang nilai kebajikan dimirengke nggih, didengarkan. Dari Mas Gilang, tidak boleh terlambat mengumpulkan tugas. Mas Gilang, kamu ya Mbak Aisyah ya. Tidak boleh terlambat mengumpulkan tugas. Mas Revi tadi kalimat positifnya, kumpulkanlah tugas tepat waktu. Coba kamu analisis nilai kebajikannya apa, tulis di kertasnya. Oke, paham ya Mbak Aisyah ya. Mas Fahrian,
Jangan makan dan minum saat pembelajaran kelas. Jangan makan dan minum saat pembelajaran di kelas. Kalimat positifnya, makan, Jam istirahat. makanlah, minumlah di jam istirahat. Berarti nanti Mbak Latifah, Mbak Fea nanti menuliskan nilai kebajikannya dari kelompok Fahrian. Paham? Nanti kamu berarti belakangnya, kamu kelompok sana, kamu kelompoknya Rafa, kamu kelompoknya Raka, kamu kelompoknya Ahmad, kamu kelompoknya Joko. Ya, ditulis ya. Nanti silakan bertanya. Kamu tadi kalimat positifnya apa? Kamu tadi kalimat positifnya apa? Kamu tadi nah, silakan. Bagi yang sudah apa gini aja, ditempel baru kalian menuliskan, gitu ya. Kayak yang sudah bisa ditempel peraturan kalimat positif C. Ya, hap, berdiri, hehe. Ya, peraturan. Ayo Mas, Mbak, peraturan sini, kalimat positif sini. Masih ada 2 kertas. Yuk, peraturan sini. Sini. Sini Mas, Fahrian. Sini. Oke. Bagi yang tidak nempel boleh ditambahi perekat. Carilah bagian yang kosong. Tidak usah berebut. Ya, ditempel. Kletek ditambahi. Mas Rizky ditambahi pora. Yuk, yang nilai kebajikan bisa ke atas, bisa maju di paske. Kira-kira mana nilai kebajikannya? Ini sudah sesuai nggih peraturannya. Tidak boleh terlambat mengumpulkan tugas. Kalimat positifnya kumpulkan tugas tepat waktu. Nilai kebajikannya apa? Oke. Ya, tempel. Oke, terima kasih. Sekarang dianalisis bersama-sama nggih. Apakah sudah tepat nilai kebajikannya? Contoh, tidak boleh terlambat mengumpulkan tugas. Kalimat positifnya, kumpulkanlah tugas tepat waktu. Pas? Sesuai? Oke. Nilai kebajikannya, disiplin. Sesuai? Pas? Oke, sekarang nilai kebajikan yang kalian tempelkan diambil Bu Lisa untuk ditempelkan di kertas yang keyakinan kelas. Ya, sudah terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 nilai kebajikan dari peraturan dan kalimat positif yang telah kalian tuliskan tadi. Dibacakan Bu Lisa nggih. Keyakinan kelas 9H. Yang pertama ada kreatif. Apa misalnya kreatif? Apa contohnya nilai kreatif? Harus mempunyai kreativitas ketika mengerjakan tugas. Yang kedua, berpikir kritis, disiplin waktu, disiplin ketika kalian berangkat, ketika kalian mengumpulkan tugas. Tanggung jawab, contohnya tanggung jawab ini tadi diambil dari peraturannya, janganlah membuang sampah sembarangan. Kalimat positifnya, buanglah sampah pada
tempatnya. Berarti nilai kebajikan tanggung jawab. Ada lagi menghormati dan menghargai, mandiri, peduli. Nah, sudah sepakat? Kira-kira oke? Cocok? Bisa disepakati nilai-nilai kebajikan ini? Deal? Kelas 9H, deal? Kelas 9H, hehe? Oke. Kalau kalian sudah deal sepakat, bolehkah kalian menandatangani kertas tersebut? Boleh? Oke. Karena kamu yang mengusulkan, kalian yang menyepakati, nanti secara bergantian membubuhkan tanda tangan kalian di kertas yang keyakinan kelas. Paham? Oke, nanti bisa bergantian. Tuliskan tanda tanganmu, bubuhkan tanda tanganmu sebagai bukti kalian sudah menyepakati, sudah meyakini keyakinan kelas yang kalian buat bersama-sama. Yuk, gantian yuk. Yang punya spidol warna-warni boleh dipakai. Ayo Mas Revi, Mbak Aisyah. Sini nggih, nanti gantian. Bu pengen warna-warni, silahkan pakai spidolnya, boleh. Oke. Yuk, Mas. Di bawahnya boleh, sini boleh. Tas bawah. Yuk. Varian sini varian bawah. Penorak tabrakan. Ya. Gantian. Pakai spidol warna boleh. Boleh. Spidol warna boleh, spidol hitam boleh, gantian. Sisakan tempat untuk teman kalian. Semua siswa kelas 9H harus menandatangani sebagai bukti kalau kalian sudah menyepakati. Bawah boleh. Bagi yang sudah bisa duduk kembali di tempatnya. Tali sepatumu, Mas. Ya, dibacakan Belisa sekali lagi, nggih. Keyakinan kelas 9H, kreatif, berpikir kritis, disiplin, tanggung jawab, menghormati, toleransi, mandiri, dan terakhir peduli. Karena ini keyakinan kelas kalian mengusulkan sendiri, sudah disepakati sendiri, berarti sesuai kesepakatan harus dijalankan semaksimal mungkin. Gitu nggih? Paham? Silahkan kalian melaksanakan keyakinan kelas 9H dengan sepenuh hati tanpa ada paksaan. Sepakat? Deal? Ada pertanyaan? Tidak. Baiklah, untuk sesi keyakinan kelas pada kelas 9H pada pagi hari ini bisa cukupkan sampai hari ini. Untuk selanjutnya nanti bisa mengikuti melaksanakan keyakinan kelas itu di mapel apapun. Paham? Oke. Bisa cukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 9H, hehe.
Assalamualaikum Wafi. Waalaikumsalam Bu. Oke Wafi, ketika kamu dipanggil Bu Lisa ke sini, kira-kira Bu Lisa mengganggu waktu pulangmu apa tidak ya Mas? Boten Bu. Oke, Bu Lisa minta waktumu sebentar ya. Nggih Bu. Oke, Wafi, apa kabar kamu hari ini? Baik banget Bu. Alhamdulillah. Kira-kira tadi bagaimana pembelajaranmu di kelas? Sangat bagus Bu. Alhamdulillah, Wafi. Tadi pada hari ini kamu ada ulangan apa tidak ya, Nas? Ada Bu bahasa Inggris. Oke, bagaimana nilaimu ketika ulangan bahasa Inggris? Wah, sangat bagus Bu, dapat 90. Oh, hebat sekali ya kamu dapat nilai 90. Oke, Wafi. Tadi ketika istirahat, Bu Lisa kan main di kelasmu. Bu Lisa tahu ada Amira yang sedang menangis. Kira-kira kamu tahu tidak ya penyebab Almira menangis? Iya Bu, dia menangis karena saya itu Bu. Kenapa? Karena dia dapat nilai 60, saya aja Bu. Amira dapat 60, kamu dapat 90. Kamu merasa puas dengan nilai kamu yang 90 itu? Sangat puas Bu. Oke, berarti kamu merasa nilaimu sudah lebih tinggi daripada Amira. Iya Bu. Oke, kira-kira menurut kamu perbuatanmu ke Amira itu sudah tepat apa belum ya Mas? Belum Bu. Oke, berarti apakah kamu tahu bahwa kamu itu salah? Salah banget Bu. Oke, tidak apa-apa. Setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Bu Lisa juga pernah melakukan kesalahan. Baiklah, sekarang kita cari solusi antara kamu dengan Amira terkait apa yang telah kamu perbuat tadi ke Amira. Iya Bu, Oke. saya mau maaf ke Amira. Baik, kamu akan meminta maaf ke Amira. Nggih. Oke, segera ya Mas dilakukan. Nggih Bu, akan segera kulakukan. Ya, saya bangga sekali ke Mas Wafi hari ini sudah mendapatkan nilai yang bagus, sudah mengakui kesalahannya dan akan bertanggung jawab ke apa yang sudah kamu lakukan. Mas Wafi, kamu tahu tidak keyakinan kelas yang ada di kelas kita? Iya Bu, tahu. Oke, coba sebutkan apa saja Mas? Menghormati orang lain, menjaga kebersihan, saling menghargai. Oke, dari ketiga keyakinan kelas yang sudah kamu sebutkan tadi, kira-kira perbuatanmu ke Amira ada yang tidak tepat apa tidak, Mas? Tidak tepat Bu, belum menghargai orang lain. Terima kasih ya, Mas Wafi. Bu. Ya, terima kasih sudah mau berbincang dengan Bu Lisa pada hari ini. Nanti kamu pulangnya hati-hati ya, Mas ya. Bu, assalamualaikum. Ya, salam. Hati-hati ya, Mas.